Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno, yang memiliki prinsip utama untuk hidup selaras dengan alam dan mengendalikan emosi serta keinginan. Filosofi ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri dan bukan dari hal-hal eksternal. Bagi banyak orang, menjadi seorang stoik adalah upaya untuk mencapai ketenangan batin, pengendalian diri, dan keteguhan hati dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus memahami bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak seharusnya menjadi sumber kekhawatiran atau frustrasi. Stoik percaya bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, seperti cuaca, pendapat orang lain, atau hasil dari tindakan kita. Yang dapat kita kendalikan hanyalah pikiran, reaksi, dan tindakan kita sendiri. Dengan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita bisa lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi atau peristiwa yang tidak dapat kita ubah. Penting untuk menerima kenyataan apa adanya. Stoik mengajarkan untuk menerima dunia seperti apa adanya, tanpa merasa perlu menolaknya atau melawannya. Kehidupan penuh dengan hal-hal yang tidak ideal, seperti rasa sakit, kehilangan, dan ketidakpastian. Namun, jika kita mampu menerima kenyataan ini dengan lapang dada, kita akan menemukan ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih stabil. Dalam pandangan Stoik, penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan mengubah cara kita memandang dunia, kita dapat mengurangi penderitaan dan menemukan kedamaian. Selain itu, Stoikisme menekankan pentingnya hidup dengan kebajikan. Bagi seorang Stoik, kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik dan bernilai dalam hidup. Kebajikan ini meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui praktik kebajikan, bukan melalui pencapaian material atau kesenangan fisik. Oleh karena itu, seorang Stoik harus berusaha untuk bertindak sesuai dengan kebajikan dalam segala hal yang mereka lakukan. Ini berarti selalu berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana, adil, dan berani, serta mengendalikan keinginan dan emosi yang dapat mengganggu kebajikan tersebut. Salah satu cara utama untuk menjadi lebih stoik adalah dengan melatih pengendalian emosi. Emosi yang tidak terkendali, seperti kemarahan, kecemburuan, atau ketakutan, dapat membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Stoik percaya bahwa emosi yang berlebihan adalah hasil dari pikiran yang tidak rasional, dan dengan melatih diri untuk berpikir lebih rasional, kita dapat mengendalikan emosi kita dengan lebih baik. Ini bisa dilakukan dengan cara mempertanyakan pikiran negatif atau merugikan yang muncul dalam diri kita, dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan konstruktif. Prinsip lain yang diajarkan oleh Stoikisme adalah untuk selalu mengingat bahwa hidup ini singkat dan tidak pasti. Stoik seringkali merenungkan kematian sebagai cara untuk menghargai waktu yang mereka miliki, dan untuk mengingatkan diri mereka sendiri agar tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Dengan memahami bahwa hidup kita terbatas, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Ini juga membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi, yang pada akhirnya tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Dalam Stoikisme ada konsep amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini adalah gagasan bahwa kita seharusnya tidak hanya menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi juga mencintainya, bahkan jika itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan atau sukai. Dengan mencintai takdir kita dapat menemukan makna dan kebahagiaan dalam setiap situasi, baik itu baik atau buruk. Ini adalah bentuk penerimaan yang paling tinggi, di mana kita tidak hanya pasrah pada kenyataan, tetapi juga melihat keindahan dalam setiap momen kehidupan, apapun bentuknya. Selain itu, Stoikisme mengajarkan pentingnya untuk tidak tergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan dari harta benda, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Namun, Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diri, dari cara kita berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, seorang Stoik harus berusaha untuk tidak terikat pada hal-hal eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan. Kebahagiaan sejati datang dari hidup dengan kebajikan,
dan dari mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Untuk menjadi stoik, kita juga perlu melatih diri untuk menghadapi kesulitan dengan ketabahan dan keberanian. Hidup penuh dengan tantangan, dan stoik percaya bahwa kita harus menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang tegar dan tidak mengeluh. Dengan melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, kita dapat mengubah setiap rintangan menjadi peluang untuk memperkuat diri kita. Stoik juga percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari takdir kita, dan dengan menerima dan menghadapinya dengan baik, kita dapat menjadi lebih kuat dan bijaksana. Latihan refleksi diri juga merupakan bagian penting dari stoikisme. Setiap hari, seorang stoik harus merenungkan tindakan dan pikiran mereka, bertanya pada diri sendiri apakah mereka telah hidup sesuai dengan kebajikan, dan apakah mereka telah mengendalikan emosi dan pikiran mereka dengan baik. Refleksi ini membantu kita untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini juga memungkinkan kita untuk mengenali kesalahan yang telah kita buat, dan untuk belajar dari dalam melanjutkan perjalanan menjadi seorang stoik. Penting juga untuk memahami bahwa stoikisme menekankan keseimbangan antara logika dan emosi. Meski stoik seringkali dikaitkan dengan pengendalian emosi secara total, sebenarnya filosofi ini tidak menganjurkan untuk sepenuhnya menekan atau mengabaikan emosi. Sebaliknya, stoik menekankan pentingnya mengarahkan emosi ke arah yang lebih produktif dan rasional. Emosi yang berlebihan atau tidak terkendali dapat mengaburkan penilaian kita, tetapi emosi yang dikendalikan dengan baik dapat memberi kita dorongan untuk bertindak dengan bijaksana dan bermoral. Ketika menghadapi situasi yang sulit, seorang stoik akan bertanya pada diri sendiri, apakah situasi tersebut benar-benar buruk, atau hanya merupakan interpretasi kita yang membuatnya tampak demikian? Sebagai contoh, kehilangan pekerjaan mungkin tampak sebagai tragedi pada awalnya, tetapi seorang stoik akan melihatnya sebagai peluang untuk memulai sesuatu yang baru, untuk belajar dari pengalaman, atau untuk menemukan jalan hidup yang lebih bermakna. Melalui refleksi semacam ini, stoik berusaha untuk melepaskan diri dari pikiran negatif yang dapat menghambat kebahagiaan mereka. Selain itu, stoik percaya pada konsep premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk sebelum hal tersebut terjadi. Ini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan cara untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional terhadap segala kemungkinan. Dengan membayangkan skenario terburuk, seorang stoik dapat mengurangi dampak emosional jika hal tersebut benar-benar terjadi. Ini juga membantu mereka untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Ketika kita telah siap menghadapi kemungkinan terburuk, kita akan lebih mampu menerima kenyataan dan tetap berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Pada tingkat yang lebih mendalam, menjadi stoik juga berarti berusaha untuk tidak terlalu melekat pada hasil atau pencapaian. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada proses dan tindakan kita, bukan pada hasil akhirnya. Hasil dari usaha kita seringkali berada di luar kendali kita, sementara tindakan dan niat kita sepenuhnya berada di tangan kita. Oleh karena itu, seorang stoik harus berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap situasi, tanpa terobsesi dengan apakah mereka akan berhasil atau gagal. Jika kita terlalu terikat pada hasil, kita akan lebih rentan terhadap kekecewaan dan frustrasi. Sebaliknya, dengan menerima bahwa kita hanya dapat mengendalikan usaha kita dapat menemukan kedamaian terlepas dari apapun hasilnya. Sebagai tambahan, stoikisme menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam. Alam di sini tidak hanya merujuk pada lingkungan fisik, tetapi juga pada tatanan alam semesta secara keseluruhan. Stoik percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki tempat dan tujuannya masing-masing, dan kita sebagai manusia harus berusaha untuk hidup selaras dengan tatanan tersebut. Dengan menerima bahwa kita adalah bagian kecil dari alam semesta yang lebih besar, kita dapat mengembangkan rasa kerendahan hati dan menghargai bahwa hidup kita hanyalah satu elemen dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hal ini membantu kita untuk tidak terlalu terfokus pada diri sendiri dan kebutuhan pribadi, melainkan untuk berpikir lebih luas dan universal. Di sisi lain, stoik juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain. Meskipun stoik menekankan kemandirian dan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri, mereka juga percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Stoik berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan kebajikan, terutama dengan rasa hormat, keadilan, dan kasih sayang.
Dengan mengembangkan hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain, seorang stoik dapat menjalani hidup yang lebih seimbang dan harmonis. Kebajikan yang diterapkan dalam interaksi sosial ini adalah salah satu aspek penting dari stoikisme. Karena dengan menjadi baik kepada orang lain, kita juga akan merasa lebih damai dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, penting juga untuk memahami bahwa stoikisme bukanlah tentang penolakan terhadap kesenangan atau kenyamanan. Banyak orang salah mengira bahwa stoikisme adalah tentang hidup dengan penuh penderitaan atau melepaskan diri dari semua bentuk kebahagiaan. Namun, stoik tidak menolak kesenangan, tetapi mereka tidak bergantung pada kesenangan tersebut untuk mencapai kebahagiaan. Mereka menerima dan menikmati kesenangan ketika itu datang, tetapi mereka tidak merasa hancur jika kesenangan tersebut hilang. Seorang stoik memahami bahwa kesenangan bersifat sementara dan tidak seharusnya menjadi pusat dari kebahagiaan kita. Dengan demikian, seorang stoik dapat menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan kenikmatan, tetapi tetap tenang dan tegar ketika kesenangan itu hilang atau tidak tersedia. Untuk melatih diri menjadi lebih stoik, kita perlu mempraktikkan disiplin dan ketekunan. Stoikisme bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dan dikuasai dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan terus-menerus. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menghadapi tantangan di tempat kerja, konflik dengan orang lain, atau kesulitan pribadi, tetapi setiap tantangan ini adalah kesempatan untuk melatih keteguhan hati, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dengan setiap tantangan yang kita hadapi, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan tujuan kita untuk menjadi seorang stoik. Pada akhirnya, menjadi seorang stoik adalah tentang menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada cara kita menjalani hidup dan menghadapi dunia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan ketenangan batin yang lebih dalam, kebahagiaan yang lebih abadi, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, tetapi sesuatu yang harus kita temukan dan kembangkan di dalam diri kita sendiri melalui kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap takdir.